Eksekutif dan legislatif tidak lagi berseteru, sebab keduanya sudah mencapai kata satu, mengetok palu kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Bagi mereka, ini suatu prestasi anak bangsa, sebuah capaian yang patut disoraki dengan bangga dalam rangka memajukan hukum berbangsa dan bernegara. Tapi itu kata mereka, bukan kata rakyat yang sedang berunjuk rasa, bukan juga kata rakyat yang merasa semakin menderita. Bagaimana tidak, masyarakat menilai KUHP baru ini memuat banyak sekali pasal karet yang membuat warga tidak bersalah pun jadi terseret. Sehingga bukannya lega, tentunya masyarakat justru semakin merasa kepepet. Kalau ada yang keberatan, katanya silakan langsung datang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nyatanya masyarakat sudah terlanjur tidak percaya. Sebab Hakim MK yang kerap mengkritisi RUU pun sudah dilengserkan yang berkuasa. Apakah KUHP baru ini benar-benar memihak kepentingan rakyat atau justru hanya memihak segelintiran elit yang mendapat mandat rakyat? Lalu, bagaimana publik menilai KUHP baru ini? Sebuah prestasi atau perubahan, pelemahan demokrasi? Nama saya Pangeran Syahaan. Selamat datang Dikasih Paham. Halo para pemirsa BTV, selamat datang kembali, selamat berjumpa pada hari Senin ini Dikasih Paham. Nama saya Pangeran Syahaan. Kalau kita melihat sepanjang sepekan kemarin, satu isu yang menyeruak mengemuka dalam percakapan nasional adalah soal KUHP kita yang baru disahkan setelah bertahun-tahun mengalami proses kontroversi pro dan kontra yang terjadi. Dan kita akan membicarakan dengan panjang lebar, memberi pemahaman kepada Anda semua soal apa yang mesti kita sikapi dari KUHP yang baru ini. Telah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini anggota DPR kita, Pak Iskan Lubis dari FPKS. Ya, apa kabar, Pak? Selamat malam. Selamat malam. Baik. Dan juga Ketua Komnas HAM 2017-2022, Bapak Taufan Damanik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan juga bergabung dengan kita melalui sambungan online via Zoom, Bapak Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Habib. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Habib. Nah, kita mau bahas dulu mengenai KUHP ini ya. Saya mau nanya kepada bapak-bapak yang ada. Kebetulan anggota parlemen nih, Pak Taufan ada di sebelah kita nih. Pak Iskan ini kan kita lihat kemarin pada waktu paripurna kan orang ingatnya Pak Iskan lah di sana kan. Yang jadi headline nih soalnya ini. Tapi secara umum nih Pak, sebelum kita lebih detail ya. Secara umum, kenapa kemarin Pak Iskan itu bisa sampai berbicara lantang gitu, bahkan sampai memicu perdebatan tuh kenapa Pak Iskan? Oh, jadi begini ya, memang fraksi kan mendugaskan saya untuk menyampaikan 2 poin itu. Memang awalnya saya kan ngomong pelan ya, tetapi pas di stop itu saya agak kaget ya. Saya juga pernah trauma sebetulnya waktu saya dulu di Mesir. Jadi di Mesir itu ada partai-partai besar, itu partai namanya Partai Demokrasi, kemudian ada Partai Ahrar. Jadi itu dikendalikan dari itunya, dari yang memimpin sidang. Jadi yang partai kecil ini tidak dikasih ngomong gitu, sampai teriak-teriak gitu. Saya kemarin seperti kasus sekian puluh tahun di Mesir itu datang tiba-tiba gitu kan. Betul. Tapi kan PKS bukan partai kecil loh, Pak. Iya, bukan partai kecil, tapi maksud saya gimana ternyata di waktu itu di Mesir itu terjadi juga di satu pentas demokrasi ternyata ada juga tidak demokrasi gitu kan. Nah, itu sebetulnya kasus itu di Mesir ya. Jadi saya kemarin memang saya juga ingin menyampaikan sebetulnya memang agak filosofi sedikit ya, bagaimana kita bernegara gitu. Itu yang memang yang ingin saya sampaikan ya. Karena pada prinsipnya yang saya pahami nih ya, ketika suatu negara demokrasi, eksekutif itu kan sangat kuat. Ya. Dia difasilitasi oleh Intel, difasilitasi oleh Menko Info, segala macam dia sudah sangat gagah gitu. Jabatan itu kan membuat orang wah gitu.
Jadi dalam sistem demokrasi itu yang saya pahami, jadi eksekutif itu harus dibatasin gitu. Jangan kita kasih dia karpet merah, dia sudah semua fasilitas dia, kita kasih lagi di fasilitas baru untuk apa gitu kan. Maka kalau kita lihat dalam sistem demokrasi umpamanya di Amerika, itu kantor parlemennya itu lebih tinggi dari gedung putih. Kenapa? Itu membuktikan memang peranan DPR itu membuat undang-undang itu sangat strategis. Pak, jadi apakah memang keberatan dari Bapak terhadap KUHP yang baru ini hanya sebatas soal pasal penghinaan kepala negara, soal parlemen? Yang lain nggak ada masalah buat Pak Iskandar? Jadi yang paling krusial menurut sesuai dengan tentunya arah perjuangan PKS itu ya, yang paling krusial itu yang dua poin itu. Satu sudah tersampaikan, yang kedua belum tersampaikan gitu. Karena saya lihat ini masalah kita bernegara ke depan. Bagaimana anak cucu kita gitu. Nah kalau umpamanya ini kan dalam pasal itu bukan hanya presiden, bahkan umpamanya bupati. Tiba-tiba ada terjadi pilkada, ada yang menang, ada yang tidak. Tiba-tiba satu dia ngeritik, kesal dia mengutamakan kata-kata yang tidak sopan umpamanya. Tiba-tiba bupati ngadukan ke ke kejaksaan atau kepolisian. Tiba-tiba diproses gitu. Nah, kalau kita lihat kan di dalam pasal ini juga memang di situ delik aduan ya. Betul. Memang MK mengajukan delik aduan. Tapi dalam hati saya gini, masa sih seorang presiden umpamanya dia rakyatnya sedang susah, dia ngeritik, tiba-tiba presiden itu harus pergi ke Polda di sana, ditunggu wartawan, tiba-tiba diproses kalau umpamanya ini dimasuk penjara, presidennya hebat? Menurut saya itu nggak mungkin juga gitu. Nah kalau misalnya nggak mungkin, keberatan apa dong Pak kalau nggak mungkin dilakukan? Yang penting nggak ada di dalam undang-undang itu Pak ya? Berandai-andai, saya tidak mengkritik undang-undang sudah disahkan, walaupun saya protes sebelum disahkan. Tapi kalau ini terjadi, itu akan bahaya Pak ya? Mempidanakan warga negara. Tidak mungkin, kalau apalagi model Pak Jokowi, nggak mungkin itu. Nah kalau itu terjadi, terus apa hebatnya gitu? Sama dengan seorang bapak berantem dengan anaknya kalah. Itu akan bapaknya hebat. Itu akan jadi presiden buruk untuk demokrasi gitu Pak ya? Dan ya logika ini aja. Akal sehat menurut saya itu nggak mungkin gitu. Jadi justru presiden sudah sangat penuh dengan fasilitas dia. Jadi siapa orang marah-marah umpamanya, biarlah mungkin dia sedang kesulitan ya kan. Baik Pak. Nanti kita akan kembali lagi ke poin itu, Pak Taufan. Selain soal poin yang tadi dikemukakan oleh Pak Iskandar, ada nggak sih sebenarnya? Dan saya yakin banyak pasti dari kacamata Pak Taufan. Apa nih yang bermasalah menurut Pak Taufan dari KUHP kita yang baru ini Pak? Saya kira saya harus disclaimer dulu ya. Jadi saya ini mantan Ketua Komnas HAM, jadi pendapat saya ini lebih pendapat pribadi ya. Di lembaga Komnas HAM lagi. Ya, menurut saya kita memang seharusnya ya menyegerakan pengesahan dari RUU KUHP. Karena ini kan KUHP yang kita gunakan selama ini adalah KUHP yang dibuat oleh Belanda. Zaman Belanda ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Menkumham atau Wakil Menkumham ya, bahwa ini adalah bagian dari dekolonisasi, sebenarnya harus kita apresiasi. Kita punya keberanian untuk melahirkan satu perundang-undangan sendiri dalam hukum pidana maupun nanti lanjutkan lagi dengan KUHP-nya gitu. Termasuk juga undang-undang yang lain yang baru ya. Saya masih ingat betul, bulan lalu saya sebagai Ketua Komnas HAM masih hadir di sidang Universal Periodic Review. Pak Menkumham hadir di situ sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk presentasi. Kita diapresiasi dalam beberapa hal perkembangan hak asasi manusia, termasuk undang-undang TPKS. Meskipun ada kritik-kritik juga, tapi juga ada kritik salah satunya misalnya selain soal Papua ya, juga soal bahwa ada kecenderungan kita di mata internasional ya, kecenderungan mengalami regresi demokrasi. Ya. Dan itu sejalan dengan apa yang juga menjadi kekhawatiran para aktivis. Kita harus jujur mengakui sejak tahun 2019 sampai sekarang itu ada peristiwa demonstrasi besar-besaran. Komnas waktu itu saya masih ketua mencatat misalnya ada beberapa orang yang meninggal bahkan demonstrannya, di Jakarta ada 2, di Kendari ada 3, dan ada ratusan orang yang luka-luka. Jadi sebenarnya dinamika atau ketegangan sosial kita, ketegangan politik kita pada waktu itu sangat tinggi. Alhamdulillah sebetulnya 1 tahun terakhir ada langkah-langkah yang menurut saya cukup progresif dengan mengundang masyarakat sipil untuk duduk bersama, diskusikan, sehingga memang ada beberapa hal yang tadinya kontroversi sudah tidak lagi. Tapi masih ada beberapa pasal yang sekarang masih ada beberapa pasal. Nanti kita akan bahas lebih dalam dulu. Mohon maaf, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Kasih Paham.
Anda masih bersama dengan Kasih Paham di BTV. Kita sedang berdiskusi mengenai pro dan kontra KUHP baru yang disahkan oleh parlemen kita beberapa waktu yang lalu. Saya ingin ke Bang Habibur Rahman sekarang yang sudah bergabung dengan kita dengan sambungan online. Bang Habib, benar nggak sih kalau masyarakat tuh bilang bahwa ada yang menuduh ini undang-undang yang baru ini, KUHP yang baru ini minim sosialisasi dan tidak mendengarkan pandangan masyarakat katanya. Gimana Bang Habib? Ya, pertama saya juga prihatin ya dengan redaksi acara ini yang memang sejak awal sudah tidak adil. Ya, dalam pengantar Anda tadi bilang sebagian besar masyarakat ya menolak, kemudian sebagian besar pasal bermasalah. Saya mau tahu angkanya dari mana, yang ilmiah saja gitu kan disampaikan. Tapi udahlah ya, kita bicara yang lebih substansi. Pertama soal prosedur sampai jadinya KUHP yang baru ini. Sudah sering sekali disampaikan ya pada saat paripurna, pada saat sosialisasi bahwa RKUHP ini bermula tahun 1963, di mana ada keinginan untuk mengganti KUHP bikinan penjajah Belanda ya yang sudah berlaku sejak tahun 18 sekian, hampir 150 tahun. Lalu proses yang paling konkret adalah di tahun 2015, di mana dimulai pembahasan dan berakhir di tahun 2019 telah disepakati pada tingkat pertama. Tingkat pertama di DPR artinya sudah disepakati, tinggal dibawa ke paripurna tahun 2019. Tapi karena adanya unjuk rasa terkait dua undang-undang waktu itu, KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan oleh Pak Presiden Jokowi ditunda. Ya, lalu masuk periode 2019-2024 kembali dibahas, tidak langsung dibahas. Ada waktu sampai tahun 2020 ini dibiarkan untuk dibicarakan oleh publik, untuk dibahas oleh publik yang memiliki atensi dan lain sebagainya, dipersilakan datang di DPR. Baru mulai lagi dibahas di tahun 2020 sampai akhirnya ya di bulan Juli 2022 ada dua undang-undang operan atau undang-undang carry over yang dibawa ke DPR. Yang satu bulan Juli 2022 undang-undang pemasyarakatan disahkan. Tapi RKUHP tidak langsung disahkan. Pemerintah meminta untuk sosialisasi kembali. Tapi faktanya apa yang terjadi? Pemerintah bukan hanya mensosialisasikan RKUHP tempo itu, tetapi juga menyerap aspirasi dan merubah pasal-pasal berdasarkan serapan aspirasi di belasan kota waktu itu. Ya, jadi tidak hanya sosialisasi tapi merubah pasal-pasal. Banyak sekali pasal yang dirubah. Sampailah di awal bulan November, ya. Seharusnya waktu itu pengesahan diputar lagi sekali lagi untuk menyerap aspirasi. Saya ingat ada dua yang besar waktu itu adalah Dewan Pers, lalu Aliansi Reformasi Hukum Nasional, merupakan koalisi dari beberapa LSM-LSM yang concern terhadap perubahan KUHP ini. Bukan hanya sosialisasi, tapi penyerapan aspirasi. Kalau Pak Topan Damanik mengikuti ya pasal 100 soal hukuman mati, itu panjang dialognya, karena ada dua kekuatan ekstrim. Yang satu tidak ingin hukuman mati tetap dipertahankan di masyarakat, yang satu ya kelompok lain ingin dihapuskan sama sekali. Sampailah kompromi pasal 100 ya, di mana kata dapat dihilangkan di hukuman mati itu, pasal hukuman mati itu berdasarkan masukan sejumlah LSM, pakar HAM dan lain sebagainya ya. Nah, lalu sampailah KUHP yang ada saat ini. Kalau Anda katakan ini sebagian besar pasal bermasalah, saya minta tunjukkan ini Pak Pangeran yang mana? Yang mana coba? Ya kan, kalau sebagian besar dari 600 pasal berarti 300 sekian. Kalau sebagian besar yang mana 300 sekian pasal. Jadi saya pikir kita juga perlu mengedukasi masyarakat. Ya, ada beberapa hal yang sangat fundamental di KUHP ini. Yang pertama, perubahan besar yaitu bagaimana cara kita berhukum, pasal 36. Konsep hukum sebelumnya di KUHP penjajah Belanda adalah kita hanya menganut pendekatan monistik, artinya pemenuhan unsur-unsur delik. Orang dipenjara hanya karena pemenuhan redaksi pasal. Kalau Anda mau paham konkretnya adalah kasus Ahmad Dhani misalnya. Saya lawyernya waktu itu, 2018.
dia dipenjara hanya karena mengatakan sekelompok orang adalah idiot. Menurut redaksi pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 ITE itu memenuhi. Tapi kalau dilihat adakah mens reanya, adakah niatnya Pak Ahmad Dhani untuk mengadu domba? Tidak ada dan tidak bisa dibuktikan. Tapi Anda tahu berapa puluh orang yang dipenjara dengan pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2 ITE. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Ini undang-undang yang mengantarkan Habibana Rizik Syihab ke penjara karena dituduh menyebarkan berita bohong. Baik, Bang Habib. Tapi ada nggak pembuktian mens reanya? Nah, dua undang-undang yang paling berbahaya dan paling banyak memakan korban ini tidak berlaku dengan disahkannya undang-undang KUHP baru dan tidak bisa dipakai untuk mengkriminalisasi orang dengan adanya pasal 36 KUHP. Oke. Baik. Ya, nanti dulu dong, saya belum selesai, gitu loh. Tadi kan Anda bertanya, Siap. gitu kan? Gimana Bang Habib? Banyak sekali jadi pasal-pasal yang fundamental. Kalau Anda tanya urgensinya, sebagaimana tema acara ini, tentu lebih banyak manfaatnya KUHP ini disahkan daripada ditunda. Karena apa? Undang-undang pasal asas monistik ya yang berlaku dengan KUHP yang lama. Bang Habib, kita waktu masih panjang, nanti kita akan kembali lagi ke Bang Habib, tenang aja. Itu terus memakan korban hari ke hari, gitu loh. Iya. Iya nggak? Ada dua pasal yang tersisa soal penyampaian aspirasi. Pasal siap. Oke, baik. Penghinaan martabat presiden. Baik, oke, Bang Habib. Martabat presiden. Baik, terima kasih banyak. Saya nanti mau emphasize lagi poin tersebut ke Bang Habib, tapi saya mau minta pendapatnya dari Pak Tovan dulu. Tadi ini sudah mendengarkan sosialisasi dari masyarakat juga, sudah mendengarkan pasal-pasal yang sudah disahkan, ini mendengarkan masukan juga. Tapi ada poin-poin apa sih tadi Pak Tovan belum sempat tuh mengelaborasi apa yang potensi bermasalah, Pak Tovan? Ya, yang banyak dipersoalkan belakangan ini itu tetap soal kebebasan ya. Ada pasal-pasal yang terkait dengan misalnya institusi kepresidenan, kemudian institusi negara yang lain, itu pasal-pasal itu dikhawatirkan. Ya. Tapi ini juga berkait dengan bagaimana kultur hukum kita selama ini. Kita tahu bahwa sekian puluh tahun terakhir ini juga banyak sekali peristiwa dengan pasal-pasal tertentu orang dipidanakan kan, karena dia berbeda pendapat dengan kekuasaan. Jadi kemerdekaan atau kebebasan orang menjadi oposisi memang dalam kultur hukum kita belum terlalu diakomodasi dengan baik. Sehingga memang wajar saja ada orang yang masih khawatir dengan pasal-pasal itu, meskipun sebetulnya telah terjadi dialektika. Tadi saya katakan, saya setuju dengan Saudara Habibur Rahman bahwa perjalanannya sudah sangat panjang. Bahkan 1 tahun terakhir saya mendengar sendiri terjadi dialektika yang cukup tajam, ya, dalam juga, di berbagai kota, menghadirkan aktivis, menghadirkan para pakar dari berbagai mazhab hukum juga di Indonesia. Orang-orang ahli pidana ini kan punya mazhab-mazhab sendiri ya. Ada yang terlalu liberal misalnya, tapi juga ada yang lebih konservatif. Mereka ketemu semua dan difasilitasi dengan sangat baik saya kira. Yang saya jadi pertanyaan saya, kenapa masih tetap ada pasal-pasal yang kemudian menimbulkan perdebatan, padahal kita sudah demikian panjang waktunya diberikan ruang untuk misalnya saling berdebat, mendapatkan masukan. Khusus misalnya pasal tentang HAM berat ya, memang agak sejak awal waktu saya masih mimpin Komnas HAM juga kami mempersoalkan itu. Misalnya kenapa? Karena pasal yang ada sekarang di KUHP ini dia menandaskan tidak berlaku surutnya ya, kasus itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu itu kalau menggunakan pasal ini tidak bisa digunakan. Padahal itu berbeda dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 yang dia tidak mengenal kadaluarsa ya. Pelanggaran HAM berat itu atau kasus HAM berat itu tidak mengenal asas kadaluarsa. Perbedaan-perbedaan ini memang harus disinkronisasi lagi nanti dalam praktek hukum kita. Kenapa? Karena tadi seperti Pak Iskan katakan, ini sudah ketok palu. Betul. Pilihan kita cuma bagaimana kita mengimplementasikannya. Kalau ada yang masih keberatan, tentu saja bisa melalui satu prosedur lain yaitu GR. Yeah. Nah, itu kita lihat di sana. Kalau seandainya setelah GR masih tetap ada pasal yang kontroversial, maka kita melihat kepada implementasi atau praktek hukum kita supaya aparat penegak hukum kita itu tidak semena-mena. Kan kita juga punya persoalan nih dengan overcrowded di penjara. Itu concern kami. Overcrowded, Iya, 5 tahun saya jadi ketua Komnas HAM itu kerjasama dengan Menkumham, dengan yang lain-lain itu salah satunya dengan kepolisian. Jangan nanti pasal-pasal ini tidak menyelesaikan masalah overcrowded itu. Padahal saya tahu persis Pak Menkumham kita ini punya policy ya, supaya melakukan satu reformasi ya sistem kepemidanaan kita sehingga tidak terlalu banyak orang atau tidak terlalu mudah orang dipenjarakan. Tapi bisa di dalam praktek hukum nanti itu kita akan pastikan itu berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Pak Iska, soal ini sudah disahkan, sudah di paripurna kemarin. Jadi walaupun memang kemarin
ya sempat ada ketidaksetujuan, ya pada akhirnya ini sudah disahkan dan hanya mendukung lah Pak ya. Berarti ya gimana? Posisi Pak Iskan dan juga fraksi. Ya, secara sistem hukum kita kan memang itu sudah disahkan kan. Itu sudah menjadi produk hukum kan. Tapi kan kita boleh dong membuat satu melakukan literasi, pembelajaran kepada masyarakat. Yang kita khawatirkan tadi itu disalahgunakan karena pasal karet, itu kan berarti semacam peringatan sama pihak siapapun yang jadi pemimpin ke depan itu kan. Kita harus wanti-wanti dari awal-awal. Dan itu yang paling penting, karena menurut saya namanya penghinaan itu kan itu moral, etika, akhlak. Ya kan? Maka etika akhlak itu dia tidak masuk ke sidang. Kalau yang saya paham ya. Makanya kan setiap organisasi dibuat dia badan etika, karena kalau namanya hukum kan harus ada kepastian. Kalau saya yang pelajari nih, yang namanya dosa itu ya, dosa ataupun kesalahan kan ada tingkatannya. Dosa kecil, dosa menengah, dosa berat gitu ya. Kalau kita dosa kecil itu nggak perlu kita masukin ke dalam undang-undang kan. Tapi bukankah harusnya kalau ini kitab undang-undang apalagi hukum pidana apa ya, pelanggaran sekecil apapun memang harusnya ada dasar hukumnya gitu. Perkara ditindak apa enggak kan urusan nanti. Tapi bisa saja dikasih dia bayar apa gitu kan, bisa juga. Kalau harus dimasukin, bayar denda. Ini 3 tahun penjara bukan masalah sederhana, Bung. Orang korupsi cuma 2,5 tahun dia penjara, masa orang mengkritik 3 tahun di penjara. Nah, dalam prinsip keadilan, saya tidak ahli hukum ya, tapi adil enggak kan gitu. Tapi kan ada batas yang bebas, yang jelas saya rasa Pak, antara penghinaan dan kritik gitu. Gimana cara kita bedain? Penghina itu, kalau yang saya paling sadar itu babul akhlak. Jadi akhlak itu tugas para ulama, mendidik mereka. Sama anak kita tidak berakhlak juga kadang-kadang. Itu tugas kita mendidik dia. Itu karakter, tidak gampang ya kan. Jadi yang masuk ke ranah hukum itu harus yang terukur. Menghina umpamanya, Mas ngomong ke saya, Pak Iskan itu nggak ada kerjaan, nggak pernah turun gitu. Saya merasa tersinggung, saya adukan. Memang belum tentu dihukum kan, ya ada proses pembuktian. Tapi semudah itu kalau orang memenjarakan orang. Maka kemarin waktu masalah, dulu saya panjangnya undang-undang tentang kekerasan seksual. Salah satu yang nggak saya setuju itu adalah dosa-dosa kecil mau mereka masukkan undang-undang. Apa aja gini, ada seorang perempuan lewat, dia melakukan satu aksi menghina perempuan lah, umpamanya, cuk katanya. Memang nggak sopan ya kan, tapi itu diadukan, dia menganggap itu adalah kekerasan seksual kepada dia karena dia dihina, masukkan ke penjara. Masa anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan itu bersiul untuk manggil seorang cewek, tiba-tiba dipidana masuk penjara. Nah itu yang saya maksud. Tapi kalau si ceweknya merasa tersinggung gimana Pak? Merasa tersinggung, maka jangan kita kasih dia undang-undang itu harus dia masuk penjara. Ini babul akhlak itu, cukup ustadz-ustadz aja ngajari dia, orang tuanya, ya kan? Anak yang nggak sopan, kalau pokoknya nggak mau sopan, saya pukul. Masa begitu? Anak itu kan. Jadi kalau akhlak tuh jangan diatur di undang-undang, harus gitu Pak. Jangan, undang-undang harus jelas ya batasnya gitu Pak. Etika. Makanya kan kita di DPR itu kan ada etika. Katakanlah saya seperti dibilang dianggap terlalu tinggi suaranya. Itu kan etika. Oke, saya minta maaf, nggak masalah. Baik. Makasih Pak Iskan. Saya mau bertanya kepada Bang Habib, betul nggak nih? Saya mau minta pendapatnya nih. Kalau yang masalah akhlak, yang masalah yang kecil-kecil kayak tadi itu jangan diatur di dalam undang-undang, itu urusannya alim ulama aja, urusan akhlak jangan diatur sama negara. Tapi sebelum Bang Habib jawab, kita akan segera kembali dulu. Tunggu yang satu ini, kita dengarkan jawaban Bang Habib. Tetap bersama kami di Kasih Paham. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Kita membahas soal KUHP kita yang baru pro dan kontra. Memang sudah disahkan, sudah paripurna, sudah akan berlaku. Memang kita sekarang saatnya untuk mendiskusi tanpa perlu bisa diubah lagi sih sebenarnya Bapak-Bapak ya. Tapi saya mau ke Bang Habib dulu nih. Bang Habib masih bersama dengan kami ya di Kasih Paham? Ya, masih. Oke, Bang Habib, tadi saya mau mengelaborasi, meminta keterangan dari Bang Habib soal pendapat dari Pak Iskan tadi bahwa yang urusannya dengan akhlak, ya mungkin kesalahan pelanggaran-pelanggaran kecil, ya itu nggak usah dihukumkan lah, nggak usah diundang-undangkan lah. Ini urusannya urusan akhlak aja, urusan ahli-ahli agama ini, norma gitu, jangan dihukumkan. Gimana kalau menurut Bang Habib? Ya, saya nggak jawab secara rinci ya soal itu ya.
Itu haknya Pak Iskan menyampaikan. Cuma saya mau melanjutkan tadi saya sampaikan, ya, saya belum selesai tadi dipotong. Sebetulnya yang paling penting bisa dipahami oleh publik adalah dalam memahami undang-undang itu kita nggak akan mungkin bisa hanya dengan baca pasal demi pasal, hanya pasal secara redaksi pasal per pasal, tapi pahami semangatnya di undang-undang tersebut secara keseluruhan. Ya, kayak tadi ya, saya belum selesai ngomong soal pasal yang paling sering dibahas soal harkat dan martabat presiden dan penghinaan lembaga negara. Terlepas ya, di pasal tadi paling banyak diperdebatkan sebelumnya, ternyata kan itu sudah disahkan. Tapi saya mau katakan, kalau dua pasal tersebut sudah disahkan, kita tetap harus mengacu kepada pasal 36 ya, Undang-Undang KUHP ini, di mana untuk mempidanakan orang, ya, penegak hukum itu harus membuktikan adanya mens rea, adanya niatan ya, untuk melakukan pidana terhadap orang yang melakukan. Nah, ini yang nggak pernah terjadi di rejim KUHP yang lama, nggak pernah dibuktikan adanya mens rea. Dan terkait tindak pidana terkait ujaran, ya memang relevan sekali membuktikan adanya mens rea ini. Misalnya saya mengatakan kalimat yang sama, ya, di situasi tertentu, bisa dicek mens rea-nya seperti apa, niatannya seperti apa, dan itu harus dibuktikan oleh penegak hukum yang mempunyai kewajiban membuktikan orang itu benar-benar bermaksud menghina, gitu. Daripada jadi tidak hanya membaca redaksi pasal. Saya juga mau katakan, seberapa buruk pun pasal tentang harkat dan martabat presiden, ya, dan pasal tentang penghinaan lembaga negara, tapi lebih buruk pasal yang ada di KUHP yang ada sekarang, dan itu tidak berlaku dengan disahkannya KUHP yang baru. Bang, sorry, saya ada satu pertanyaan tambahan, boleh Bang ya? Burung terbang di udara, punai di tangan terlepas. Jadi banyak sekali. Nah, itulah yang terjadi di DPR dalam pembahasan undang-undang. Kita menyatukan pendapat masyarakat yang kadang-kadang berbeda secara ekstrim satu sama lain. Contoh, ya, pasal soal perluasan zina, ya, pasal soal kumpul kebo, pasal soal pengaturan pencabulan LGBT. Kelompok-kelompok liberal, ya, mengatakan itu mengintervensi wilayah privat, wilayah akhlak nggak boleh diatur di undang-undang. Ini nyambung lagi ke Pak Iskan, ya kan? Tapi kelompok-kelompok religius mengatakan itu perlu diatur. Kita setuju ya. Kalau itu kita setuju. Soal akhlak tapi perlu diatur, gitu loh, dipertegas bahkan kurang tegas apa yang tertera di KUHP yang ada saat ini, sehingga adalah rumusan-rumusan yang saat ini yang kemudian diperdebatkan lagi oleh banyak orang, gitu loh. Bang Habib, saya mau kasih satu pertanyaan tambahan, Bang. Tadi apa yang masyarakat nggak setuju kan, kalau kita lihat sebenarnya masyarakat ini ada traumanya juga, Bang. Undang-undang ITE misalnya. Kalau tadi Bang Habib bilang ini konteks, ada orang yang beneran di penjara gara-gara ITE, Bang. Ada orang yang mendapat hukuman gitu. Jadi masyarakat trauma. Ya kemana Anda ini, Pangeran Siahaan? Anda kemana? Ketika undang-undang itu berlaku dan belum dicabut oleh KUHP yang baru. Kemana Anda ketika Undang-Undang 146, Pangeran, ketika belum dicabut dan memenjarakan Habib Rizik, Saganda Nenggolan, Jumur Hidayat, kemana? Gitu loh. Dan dua undang-undang ini, ya, ITE, Undang-Undang 146, undang-undang paling banyak memakan korban saat ini, menjadi tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang KUHP yang baru. Nah, bagaimana dengan pasal penghinaan presiden? Sudah banyak pagarnya, ya kan, mulai dari redaksinya, ya, bukan mengkritik kalau menyampaikan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda dengan kekuasaan dan lain sebagainya, sampai dengan harus adanya mens rea. Kalau dulu, ya, Pak Pangeran, ya, Anda bisa penjarakan orang, Ahmad Dhani, Asma Dewi, Habib Rizik, nggak buktiin mens rea-nya. Sekarang jelas diatur. Makanya KUHP ini perlu 3 tahun baru diterapkan lagi, karena ini ada revolusi hukum. Ada revolusi kita dalam berhukum, gitu loh. Oke. Kita ada waktu sampai 2025 ya? 2025, Bang ya? Iya. Iya, karena kita perlu memahami benar-benar, terutama penegak hukum kita. Oke, terima kasih Bang Habib. Nanti kita kembali lagi ke Bang Habib. Saya mau ke Pak Tovan dulu. Jadi sebenarnya kalau dari keterangannya Bang Habib nih ya, sebagai legislatornya nih yang bikin undang-undang, ya sebenarnya not that bad, Pak Tovan. Gimana Pak Tovan? Tadi kan concern-concern sudah disampaikan. Oh iya, makanya saya katakan tadi kan perdebatannya sudah cukup panjang ya, dan tidak hanya sosialisasi, saya katakan dialektika, baik di perguruan tinggi, di ruang-ruang lain itu terjadi selama ini.
bahkan di ruang-ruang jalanan. Ada demonstrasi yang tadi saya gambarkan, sampai ada yang meninggal dunia, ratusan orang yang cedera. Itu kan sebenarnya bagian dari dialektika politik kita untuk membahas ini. Tapi tentu saja kalau kita pahami kenapa ada sebagian orang ya menolak pasal-pasal tertentu, tidak semuanya. Yang lainnya diapresiasi oleh mereka dan mensyukuri sebetulnya ada KUHP yang baru. Kita harus akui itu. Kita tidak boleh lupakan bahwa ini adalah satu prestasi. Itu sama dengan undang-undang TPKS tempo kan perdebatannya panjang. Ya. Nyatanya tidak hanya disyukuri oleh orang Indonesia. Ketika sidang UPR beberapa bulan yang lalu saya hadir, rata-rata negara anggota Dewan HAM itu memberikan apresiasi. Indonesia sudah masuk. Tetapi kan di sini ada kekhawatiran-kekhawatiran tadi saya katakan yang harus nanti dijawab di dalam praktek implementasi. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan revolusi sistem hukum kita, revolusi penegak hukum kita juga penting supaya tidak menggunakan. Karena di sini kan memang betul ya, harus kita akui jujur, ada kalimat-kalimat dalam pasal itu prasa-prasanya yang juga bisa dimultitafsirkan. Bisa. Karena itu ya revolusi atau pembaharuan dalam kultur hukum kita, terutama dalam penegak hukum kita juga perlu supaya mereka betul-betul memahami sebetulnya ini bagian dari menjaga ya terjadinya satu keguncangan sosial. Begini, hukum itu kan dibuat juga dalam rangka rekayasa sosial. Jadi kita tidak mau ya ada satu sistem politik di mana orang dengan kebebasannya misalnya kemudian menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Tidak sama satu negara dengan negara lain. Saya kasih tadi contoh misalnya waktu diskusi informal kita. Di negara lain di barat misalnya, ya menghina, katakanlah Yesus Kristus, bahkan yang lain tokoh-tokoh agama yang lain, orang nggak ada masalah di sana. Jadi di Eropa gitu Pak ya? Iya, tapi di Eropa. Jadi kebebasan sudah pada tingkat itu. Rekayasa sosial mereka untuk menikmati liberalismenya sudah sedemikian lama, sekian panjang. Tapi di negeri kita, jangankan sampai yang namanya Yesus, Nabi Muhammad, mungkin masih tokoh ulamanya saja, tokoh pendetanya saja dicaci maki di ruang publik, itu akan terjadi gejolak sosial. Ini berarti undang-undang itu memang harus sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada masyarakat itu dibikin gitu. Jadi harus ada satu grand strategi bagaimana sebenarnya kita melakukan rekayasa sosial supaya ada tertib sosial, ada tertib hukum di masyarakat kita. Kan begitu. Tapi sebaliknya kita juga di sisi lain melihat ada satu perkembangan demokrasi yang sudah maju di Indonesia. Jangan juga itu mengalami regresi. Ini dua hal inilah yang menurut saya harus dipadukan dalam praktek hukum kita nanti menggunakan KUHP yang baru. Karena sudah menjadi fakta hukum. Betul. Kita hanya punya satu lagi jalan kalau kemudian pasal-pasal tertentu misalnya di GR. Tapi saya tidak terlalu yakin akan berhasil. Karena itu marilah kita sekarang datang dengan fakta hukum ini, tetapi berharap ada juga revolusi kultur hukum kita. Supaya aparat kita itu tidak semena-mena seperti kasus tadi. Menafsirkan hukum Mas. Kasus Ahmad Dhani cuma bilang begitu di penjara, penuh penjara kita. Rugi APBN itu. Terima kasih Pak Taufan. Pak Iskan, jadi sebenarnya kekhawatirannya Pak Iskan dan Pak Taufan ini kan ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama ya. Tapi kalau kita lihat secara general ya, terlepas dari dua pasal yang dikritik, diprotes oleh Pak Iskan, sebenarnya secara overall, tadi selain soal akhlak juga nih, sebenarnya Pak Iskan baik-baik aja sama KUHP yang baru ini. Sebetulnya kita itu kan hanya mempersoalkan dua pasal, dua poin itu saja sebetulnya ya. Maka kita pingin, tapi menurut kita ini masalah kemerdekaan itu kan hak yang paling asasi dalam diri manusia. Tuhan aja tidak memaksa kita untuk punya agama tertentu kan. Masa orang berbicara saja, orang itu berbicara itu, apalagi perempuan, satu hari itu dia butuhkan 50.000 kata. Sangat mungkin 30%. Baik, Pak Iskan, nanti kita kembali lagi. Mohon maaf, kami akan segera kembali. Pembahasan kita semakin larut, semakin seru, semakin panas. Tetap bersama kami, Dikasih Paham. Kita tentu saja percaya ketika kita undang-undang hukum pidana kita yang baru sudah disahkan, itu sebenarnya para legislator kita membuat yang terbaik untuk masyarakat. Tapi satu dampak yang terjadi adalah ketika pemberitaan media massa, termasuk juga mungkin kami, dan juga media internasional, itu membuat banyak sekali distorsi informasi di mana-mana. Tiba-tiba Indonesia jadi headlines, Bapak-Bapak. Ya, tiba-tiba, wah, angka ada wisatawan mancanegara mau ke Bali tiba-tiba membatalkan perjalanannya katanya karena takut nih KUHP yang baru ini. Saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, dampak seperti ini yang terjadi, mungkin kesalahpahaman, kegagalan untuk mengerti juga mungkin. Ini apakah memang karena masyarakat tidak
dan belum bisa mengerti, atau memang proses sosialisasi tadi yang mungkin tidak nyampe ke mereka, termasuk juga masyarakat internasional, Bang Habib? Ya, saya pikir kalau soal proses sosialisasi ini mungkin mencatat rekor dunia, ya, kalau masih ada Guinness Book of Record, ya, lamanya dan banyaknya agenda sosialisasi undang-undang ini yang paling banyak, ya. Gak usah dihitung yang dari tahun 63 deh, sejak tahun 2015 sampai saat ini, ya. Saya baca di komisi sudah begitu banyak. Ya. Lalu kenapa sampai ada distorsi? Ya macam-macam penyebabnya, ya. Karena memang ini soal pertarungan, perdebatan yang sangat sengit antara dua kelompok yang ideologinya berbeda. Bukan hanya dua kelompok mungkin, ya, berbeda secara ekstrim. Saya kasih contoh tadi. Tadi Pak Iskan ngomong-ngomong soal moral, ya, misalnya. Kita coba kuatkan itu, masukkan itu dalam KUHP. Dengan perluasan pasal zina, pengaturan larangan kumpul kebo, ya, pengaturan pidana bagi pencabulan LGBT yang di undang-undang sebelumnya tidak jelas diatur. Ya. Nah, itu menjadi perdebatan yang ekstrim. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan itu masuk ke wilayah privat. Ini kan urusannya kan ideologi, Pak. Urusannya belakang-belakangnya ideologi. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan harus lebih tegas nih pasal-pasal. Nah, akhirnya berdasarkan pandangan yang berbasiskan ideologi masing-masing, itu orang-orang menyatakan sikap, gitu kan. Toh begitu dibuka pasalnya, kan yang ada ini pasalnya jalan tengah semua. Nggak ekstrim-ekstrim amat, tidak semengerikan yang dia bilang. Misalnya, ya, soal larangan menjual minuman keras kepada orang yang mabuk. Dikatakan ini menakuti wisatawan. Lah ini pasal sudah ada di KUHP yang lama. Ini orang yang ngeributin KUHP yang baru, baca dan ngerti nggak sih gitu loh. Di KUHP yang lama pasalnya pengaturannya sama persis. Dan adakah masalah dengan pasal itu di KUHP yang di KUHP yang lama? Nggak ada juga gitu kan. Dan secara logika menjual apapun kepada orang yang mabuk ya nggak benar. Jangankan menjual siapa yang mabuk? Keras, ya kan? Bang Habib. Iya kan? Hah? Siapa yang mabuk? Ya bukan, jangankan menjual minuman keras ya, ke orang mabuk yang dikatakan dipidana, ya kan? Yeah. Menjual apapun kepada orang mabuk, ya nggak sah dalam konteks hukum perjanjian. Begitu juga pasal-pasal soal zina. Zina itu ternyata yang bisa mengadukan hanya terbatas, ya. Tadinya teman-teman kelompok religius, organisasi keagamaan ingin zina ini bisa dilaporkan oleh kepala kampung, oleh RT, gitu kan? Tapi jadinya yang melaporkan suami, istri, atau orang tua. Nah ini kelompok liberal mencaci kami. Wah, soal zina diperluas bukan dihilangkan dari KUHP. Baik. Okay. Ya kan, berarti ini mengintervensi wilayah privat. Kelompok religius juga ngomelin kami, kurang tegas. Kok nggak ada kepala kampung? Begitu juga pasal-pasal soal LGBT dan lain sebagainya. Nah makanya ini memang pertarungan ideologi nih Bang Habib, ya? Nggak murni orang salah paham juga, Pak. Gitu loh. Nggak murni orang salah paham juga. Ada teman-teman yang nggak realistis memaksakan keinginannya untuk diakomodir bulat-bulat di KUHP ini. Itu dia. Tapi tetap kita harus semakin maksimalkan sosialisasi. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Habib. Tadi sebenarnya poin Bang Habib ini memang kita mikirin juga, Pak Iskan, bahwa ketika undang-undang disahkan, spektrum ideologi ini kan luas ya. Dan Indonesia ini kan harusnya mengakomodasi semua orang gitu. Dan ya kita sih tahu Pak Iskan ini dari FPKS ini kan spektrum ideologi juga jelas sebenarnya apa kan. Makanya soal akhlak, soal moral tadi Bapak Iskan kan kenceng ngomongin soal itu. Tapi apakah saya mau nanya nih, apakah agenda-agendanya partainya Pak Iskan ini, PKS ini diakomodasi, Pak? Dan apakah happy sebenarnya dengan KUHP yang baru ini, Pak? Sebetulnya kalau KUHP ini kita dengan Pak Habibur Rahman juga banyak kesamaan ya. Artinya kalau kita buat memang liberal sistem pergaulan ini akan hancur juga bangsa kita. Seperti sekarang banyak di Eropa itu kan kekurangan penduduk karena mereka tidak ingin perkawinan gitu kan. Padahal perkawinan itu kan adalah pintu masuk menuju kebutuhan biologis tetapi yang teratur lah gitu. Ini tentunya kan Eropa tidak penting bagi mereka ini kan karena perkawinan itu dianggap sebagai
ikatan sosial saja gitu kan, ente suka saya suka, kalau kita kan disebut misakun golizo, memang ada perbedaan ideologis ya, tapi kalau seperti sih enggak, kita juga tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat memang masalah kebebasan berbicara ini tanpa siapapun agamanya, siapapun kelasnya gitu, ya memang harus jangan sampai ada salah tafsir sih gitu. Kalau memang sekarang ini tidak ditafsirkan macam-macam, tapi siapa yang menjamin gitu? Jangan kita kasih membuat orang itu banyak tafsir jalan lain gitu kan. Seharusnya kan undang-undang itu begitu. Karena kan undang-undang kita ini jelas katanya, ini jelas, padahal menurut hakim ini belum jelas gitu. Nah, itu yang bahaya. Ini memang Pak, jadi bisa juga undang-undang seperti perang kata-kata memang. Ya, betul. Memang itu yang agak sulitannya. Ini jadi sebenarnya menarik, Pak. Kalau kita lihat Pak Iskan ini selain masalah soal kebebasan untuk mengkritik tadi, masalah soal akhlak, soal moral ini, Pak Iskan justru kalau saya tangkap nih Pak, mohon maaf kalau salah nih, saya tangkap happy sekali sebenarnya soal KUHP ini kan, karena sudah diatur di dalam itu, termasuk soal bagaimana mengakomodasi kebutuhan tadi. Yang saya titikkan itu biar mudah memahaminya, saya membagi itu kan kesalahan itu ada 3, dosa kecil, dosa sedang, dosa berat gitu kan. Jadi yang kecil ini jangan sampai gitu. Kalau kita selesaikan secara adat aja itu maksud saya. Oke, baik. Itu banyak penghinaan. Iya. Ya itu kan, kecil menurut Bapak ya? Tidak bisa dikatakan, tapi karena susah merumuskannya menurut saya. Tapi seperti kalau ujaran kebencian, itu memang fatal dia umpamanya. Tuhan kan menciptakan kita itu ada yang Batak, ada yang Jawa. Kalau itu kita serang orang kan urusan apa? Betul. Itu yang gitu saya sepakat sih. Tapi jangan kita kasih kalimat-kalimat yang punya kemungkinan ada multitafsir Pak ya. Oke. Gitu. Ini concern-nya Pak Iskan kan jelas ya, Pak Taufan. Ya hubungan sama kebebasan kritik jangan, tapi akhlak moral nggak apa-apa. Kalau Pak Taufan ini soal human rights, ya itu yang akan kemungkinan besar bisa bermasalah. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Tadi mungkin kita belum gali lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya bisa terjadi dari KUHP ini dari kacamata hak asasi manusia menurut Bapak secara detail? Iya, tadi saya setuju ya bahwa bahkan mungkin bukan 2, tapi mungkin ada banyak sekali mazhab-mazhab ideologi atau perspektif nilai-nilai yang saling bertarung di sini. Dan ini tadi dikatakan adalah jalan tengahnya. Tapi di balik itu yang penting adalah bagaimana kita memiliki satu grand design Indonesia yang kita maui sekarang dan ke depan itu seperti apa. Kita punya prinsip-prinsip demokrasi. Tentu tadi saya katakan tidak bisa sama dengan apa yang ada di Barat. Tadi saya katakan contoh saja ya. Di Barat karena masyarakatnya sudah secara sosiologis seperti itu, ketika tokoh agama mereka misalnya dicaci maki, mereka nggak peduli, tidak akan ada kerusuhan sosial di sana. Tapi di sini jangankan nabinya atau Tuhannya, bahkan mungkin kalau tokoh agamanya saja, ketua organisasi agamanya dijelek-jelekkan depan umum, bisa timbul ke satu kerusuhan sosial. Jadi tentu beda konteks sosialnya, dan karena itu kita mau bawa kemana masyarakat kita dengan satu sistem hukum pidana yang sudah kita rumuskan ini. Tadi saya katakan karena sudah jadi fakta hukum, maka tinggal bagaimana implementasi hukumnya, di mana revolusi dari penegak hukum itu sendiri, institusi-institusi hukum itu sendiri juga penting ya, supaya mereka tetap memahami bahwa kita ini sedang menuju satu masyarakat yang terbuka, masyarakat yang semakin demokratis. Walaupun di sisi lain ada nilai-nilai privat yang juga harus dilindungi oleh negara. Seperti apa ya? Kalau kita katakan nilai privasi tidak bisa dicampuri. Undang-undang TPKS pada dasarnya juga sebenarnya ada ranah privat ya, ada intervensi negara untuk melindungi privasi terutama perempuan, anak-anak misalnya kaum disabilitas untuk tidak dilakukan. Jadi memang pembahasan itu penting ya. Tadi saya ungkapkan soal hate speech atau ujaran kebencian. Itu penting sebetulnya kita introdusir lebih luas di dalam sistem hukum kita atau dalam praktek hukum kita. Karena ini berbahaya sekali. Ketika kaitan dengan isu agama, etnis, sara, dan yang lebih jauh adalah ajakan untuk melakukan tindakan diskriminasi, bahkan kekerasan pada kelompok tertentu. Iya, itu sebetulnya harus kita introduksi ya. Tapi di dalam. Pak, itu harus, kalau bisa itu harus dijelaskan. Pamannya dia menghina agama, menghina yang masih sangat pripas orang lah, agama, suku gitu. Kalau penghinaan begitu kan dia lepas begitu saja. Ya, jadi multitafsir. Nah, dalam banyak kejadian ya, kita sebenarnya selama ini saya nggak ngerti kenapa penegak hukum kita misalnya tidak melakukan tindakan hukum kepada ada orang-orang yang di depan umum melakukan ujaran kebencian.
dengan mengajak pada kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang orang-orang tertentu dari etnis atau agama atau suku tertentu. Baik. Kan itu sebenarnya berbahaya. Ini yang memang harus kita cegah. Harus jaga. Oke, baik. Karena kita tidak mau dalam proses rekayasa sosial kita sekarang dan ke depan nanti terjadi satu benturan sosial yang luar biasa. Karena kita ini sangat beragam. Sangat plural, ya, Pak. Kita ini beda dengan negara lain. Pluralitas kita itu di berbagai tempat juga berbeda. Kalau kita pergi ke Papua sekarang sangat sensitif mereka dengan istilah asli dengan pendatang misalnya. Tapi di Jakarta orang sudah tidak lagi seperti itu kan. Itu perlu diperhatikan dalam penerapan hukum kita. Baik. Terima kasih Pak Taufan. Satu pertanyaan terakhir saya mau lempar ke Bang Habib. Bang, masih bersama dengan kami ya? Ya, Bang, masih. Singkat aja ini pertanyaan banyak orang. Perlu nggak sih santet diatur dalam undang-undang seperti ini, Bang? Banyak yang nanya nih soalnya. Makanya Anda mungkin sudah baca ya pasalnya ya? Ya. Sudah baca belum? Sudah, ya sekilas. Tapi saya bertanya kepada legislatornya lah, biar menjelaskan nih. Ya bukan. Makanya itulah cerminan publik kita gitu loh. Soal yang belum dibaca. Kan belum menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib gitu kan katanya Bang. Oh iya, jadi kan menyatakan diri. Dia orang ngaku menyatakan diri mempunyai memiliki kekuatan gaib dan lain sebagainya. Kan udah jelas gitu kan. Jadi tidak mengadili sesuatu yang tidak jelas basisnya gitu loh. Kalau perlu nggak perlu faktanya ya. Jadi sebenarnya ini bukan tindakan dalam tanda kutip santet tapi mengaku-ngakunya nih Bang ya. Makanya Anda jangan potong-potong aja. Faktanya banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi pembunuhan gara-gara persoalan ini karena nggak diatur gitu loh. Karena orang dituduh dukung santet, dibiarin tahu-tahu ada apa-apa, ada orang meninggal dia dibunuh rame-rame dan lain sebagainya. Banyak sekali. Anda ingat mulai kerusuhan Banyuwangi kerusuhan Banyuwangi, di Situbondo daerah itu banyak sekali karena memang tidak ada pengaturan gitu loh. Terlepas ya soal pertidaknya, ya saya pikir pengaturan yang ada di KUHP yang baru itu sudah paling baik. Gitu. Terima kasih Bang Habibur Rahman. Saya rasa diskusi kita banyak sekali spektrum ideologi kepentingan di sini juga yang memang diakomodasi. Semoga nih KUHP kita yang baru ini bisa memberi perlindungan yang lebih solid lagi. Ini lebih banyak manfaatnya. Ustaz. Lebih banyak manfaatnya, kita doakan saja demikian ya Bang Habib. Karena tadi Pak Taufan tadi kasih poin yang sangat bagus. Semoga penegak hukum kita juga bisa menginterpretasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang seperti itu ya. Pak Iskan ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bang Habib, Pak Taufan, Pak Iskan atas waktunya. Ini diskusi kita seru banget nih pada malam hari ini. Sehat semua. Baik, demikian semoga sekali lagi teman-teman yang belum pemirsa BTV, yang mungkin masih ada waktu, mau baca-baca, punya waktu luang, coba baca KUHP kita yang baru ini, coba diselami gitu kan, biar kita bisa tahu di mana yang bermasalah, mana yang pengen kita dalami, kita tanya langsung kepada pembuat undang-undangnya. Demikian, kasih paham pada episode kali ini, sampai jumpa pada pekan depan. Nama saya Pangeran Shan. Selamat malam, bye-bye.